Warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengenai Annual Accounting Standard 34, yaitu Interim Financial Reporting. Anggota kelompok 2 ada saya sendiri, yaitu Fatika Lutfia Putriyasha dengan NIM 1402223051. Lalu ada teman saya, Davina Aprilia Maharani dengan NIM 1402223076. Lalu ada Ninyoman Anita Rahmadaniarta dengan NIM 140222223249. Lalu ada Fadil Ade Permana dengan NIM 1402210302 dan Dinar Prihadi dengan NIM 1402210232. Apa itu Interim Financial Reports? Definisinya adalah laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang disiapkan dan disajikan oleh sebuah perusahaan atau entitas bisnis dalam periode tertentu yang lebih pendek daripada 1 tahun fiskal penuh atau pada saat tertentu. Tujuannya adalah untuk memeriksa dan mengenali informasi keuangan secara menyeluruh mengenai perusahaan yang terdaftar di bursa saham. Komponen laporan keuangan interim, komponen dan informasi pada laporan keuangan minimal dapat memberikan gambaran yang cukup mengenai kinerja dan posisi keuangan selama periode interim. Aturan mengenai penerbitan laporan keuangan interim sejatinya sudah tercantum dalam PSAK Nomor 3 tentang laporan keuangan interim yang tercantum dalam standar akuntansi keuangan. Dalam aturan tersebut tertulis bahwa laporan keuangan interim mencakup beberapa data keuangan dalam laporan perubahan ekuitas, yaitu yang menyajikan perubahan dalam ekuitas pemilik perusahaan selama periode interim tertentu. Yang kedua ada laporan arus kas ringkas. Laporan ini mengungkapkan aliran kas masuk dan keluar perusahaan selama periode waktu tertentu. Dan yang terakhir ada catatan penjelasan tertentu. Dokumen ini biasanya diikuti oleh catatan tambahan yang memberikan informasi tambahan tentang kejadian dan transaksi yang relevan selama periode tersebut. Laporan laba rugi, tujuan dari laporan laba rugi adalah untuk menunjukkan berapa banyak uang yang diperoleh dan dibelanjakan perusahaan selama periode tertentu, seperti tribulanan atau tahunan. Selanjutnya saya lanjutkan, yaitu ada neraca. Neraca itu bertujuan memberikan gambaran posisi keuangan perusahaan pada saat tertentu, seperti aset, liabilitas, ekuitas. Kalau aset itu apa yang dimiliki perusahaan, liabilitas apa yang menjadi utang perusahaan, dan ekuitas bagian pemilik setelah dikurangi kewajiban dari aset. Ya, selanjutnya ada laporan arus kas, itu ada kegiatan operasional, kegiatan investasi, dan kegiatan pendanaan. Nah, kegiatan operasional itu merupakan aliran kas yang terkait langsung dengan aktivitas utama perusahaan seperti penerimaan kas dari penjualan barang atau jasa dan pengeluaran kas untuk biaya operasional seperti gaji, bahan baku, dan biaya lainnya. Dan kegiatan investasi itu meliputi aliran kas yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan aset jangka panjang seperti properti, pabrik, peralatan, atau investasi keuangan lainnya. Dan yang terakhir itu ada kegiatan pendanaan. Ini mencakup aliran kas yang berasal dari aktivitas pendanaan seperti penerimaan kas dari penerbitan saham atau pinjaman, serta pengeluaran kas untuk pembayaran utang atau dividen kepada pemegang saham. Selanjutnya ada prinsip pengakuan dan prinsip pengukuran. Prinsip pengakuan dalam laporan keuangan interim itu menekankan bahwa beban dan pendapatan harus diakui pada periode terjadinya tanpa penundaan atau pengalihan ke periode lain. Hal ini penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan interim mencerminkan kinerja dan posisi keuangan perusahaan secara akurat selama periode tersebut. Keterlambatan atau pengalihan pengakuan dapat mengurangi kualitas dan reliabilitas informasi yang disajikan. Lalu, untuk prinsip pengukuran dalam laporan keuangan interim itu mengharuskan perusahaan untuk menggunakan kebijakan akuntansi yang konsisten dengan
yang diterapkan dalam laporan keuangan tahunan. Jika terdapat perubahan kebijakan akuntansi setelah tanggal laporan tahunan terakhir, perubahan tersebut harus dijelaskan dalam laporan keuangan interim. Selain itu, frekuensi pelaporan, misalnya triwulan atau semesteran, tidak mempengaruhi pengukuran hasil tahunan. Oleh karena itu, pengukuran untuk tujuan pelaporan interim harus dibuat atas dasar tahun buku berjalan hingga tanggal pelaporan. Lalu, ada materialitas dan persyaratan pengungkapan. Materialitas dalam laporan keuangan interim itu mengacu pada pentingnya suatu informasi dalam memengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan. Informasi dianggap material jika penghilangan atau penyajiannya yang salah dapat memengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna berdasarkan laporan tersebut. Dalam konteks laporan keuangan interim, materialitas harus dievaluasi berdasarkan informasi keuangan periode interim tersebut, bukan hanya berdasarkan laporan tahunan penuh. Tujuannya untuk memastikan bahwa laporan interim mencakup semua informasi yang relevan untuk memahami posisi keuangan dan kinerja entitas selama periode tersebut. Materialitas dan persyaratan pengungkapan. Persyaratan pengungkapan dalam laporan keuangan interim. Pengungkapan dalam laporan keuangan interim bertujuan memberikan konteks tambahan yang membantu pengguna memahami angka-angka yang disajikan. Meskipun beberapa pengungkapan dalam laporan tahunan mungkin tidak diwajibkan dalam laporan interim, penting untuk menyertakan informasi yang material dan relevan untuk periode tersebut. Standar akuntansi seperti PSAK 3 yang sekarang menjadi PSAK 234, memberikan pedoman mengenai pengungkapan yang harus disertakan dalam laporan keuangan interim termasuk yang pertama, informasi yang memungkinkan pengguna memahami perubahan signifikan dalam posisi keuangan dan kinerja entitas sejak laporan tahunan berakhir. Yang kedua, pengungkapan peristiwa penting atau transaksi yang terjadi setelah tanggal laporan interim yang dapat mempengaruhi keputusan pengguna. Yang terakhir, kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan interim, terutama jika ada perubahan dibandingkan dengan laporan tahunan berakhir. Kesimpulannya adalah, laporan keuangan merupakan alat penting untuk memahami kesehatan keuangan suatu bisnis. Laporan laba rugi neraca dan laporan arus kas masing-masing memberikan wawasan berharga tentang berbagai aspek bisnis. Secara keseluruhan, laporan ini membantu pemilik dan manajer bisnis membuat keputusan yang tepat, melacak kinerja, dan merencanakan masa depan. Sekian materi yang kami dapat sampaikan mengenai interim financial reporting. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.